Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Di surah Asy-Syu'ara, setelah Allah menceritakan awal Nabi yang pertama, yang Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, itu disebutkan bahwa mereka nggak minta upah dalam dakwahnya. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Kemudian diceritakan juga nabi-nabi yang lain. Diulang-ulang ini dalam surah Asy-Syu'ara. Dan beberapa surah yang lainnya, bahwa dakwah ini harus karena Allah. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran, pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik. Di dalam kitab Tauhid, nanti antum baca ya, syarah kitab Tauhid. Bahasa Indonesia, syarah kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunia. Termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia. Termasuk syirik. Dibawakan dalilnya, ayatnya dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Kalau seandainya dia mengajar, dia karena Allah, dia ikhlas, kemudian suatu waktu ada orang mengasih, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah, enggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak ustaz-ustaz ingin mengumpulkan apa? Harta dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Antum lihat para nabi, para rasul, susah hidupnya, tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat Nabi Daud apa? Pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, kok Ustaz ceramah terus? Ya saya butuh duit. La haula wala quwata illa billah. Padahal maisha banyak, ribuan maisha yang bisa kita mencari maisha halal. Ribuan maisha. Kenapa harus mengharapkan dari dakwah? Dakwah ini ganjaran di akhirat. Yang kita wajib mendakwakan karena kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Kata Imam Abu Aliyah, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis. Ajarkan karena Allah dan hemat. Kita mengharapkan ganjaran. Kalau antum ngajar dapat uang umpamanya nih ya 1 juta, 5 juta dengan ganjaran dari Allah, lebih banyak mana? Ganjaran dari Allah. Karena orang yang mengajarkan ilmu, kalau dia ikhlas karena Allah, semua makhluk ini memintakan ampun pada dia. Hatta ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepada yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan gak ini? Belum ganjarannya, belum pahalanya, belum yang lain. Dan didoakan kebaikan oleh semua makhluk. Kenapa mengharapkan dunia? Jadi ini harus diperhatikan yang seperti ini. Kecuali kalau memang ada dia ngajar di pondok yang dia nggak punya maisha kecuali itu, yang memang yayasan atau juga ada orang kaya atau pemerintah memberikan gaji untuk dia, nggak apa-apa, boleh, secara hukum syari boleh. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah itu kan imam-imam atau para ulamanya dia digaji oleh pemerintah, nggak ada masalah, boleh gitu. Tapi tetap dia harus mendakwakan dengan apa?
Ikhlas karena Allah, tetap. Itu keikhlasan harus jaga itu. Jangan mengharapkan sesuatu. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.